Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas cara membuat entry jurnal, yaitu di sini saya menggunakan kasus UD Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK Akuntansi tahun 2025 paket 1. Data yang diperlukan untuk membuat entry jurnal yaitu kita membutuhkan dokumen transaksi dan jurnal khusus serta ditambah dengan jurnal umum. Jadi kita akan mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus yang dibutuhkan di sini yaitu ada purchase jurnal. Jadi sesuai dengan soal dan tugas kita akan melakukan entry jurnal yaitu dimulai dari sales jurnal, cash receipt jurnal, purchase jurnal, cash payment jurnal, dan general jurnal ditambah dengan petty cash jurnal. Jadi inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal khusus yaitu purchase jurnal, sales jurnal, lalu cash receipt jurnal, cash payment jurnal, serta general jurnal. Jadi soal untuk memproses entry jurnal ini yaitu merupakan kasus UD Sejuk Indonesia. Lalu kebijakan akuntansinya ada kebijakan umum. Pembelian, setiap terjadi pembelian akan diperhitungkan PPN masukannya sebesar 11%, yaitu pembelian PPN masukan yaitu PPN income. Apabila ada denda maka dendanya 1%. Lalu termin pembayarannya N/30. Untuk pengeluaran kas di atas dari 1 juta dengan cek, setiap pengeluaran akan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Jadi apabila pengeluaran kurang dari 1 juta, maka menggunakan dana kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluktuasi. Lalu untuk penjualan ada PPN keluaran atau PPN outcome sebesar 11%, termin pembayarannya N/30 dan denda keterlambatan 1%. Lalu ada penerimaan kas yang langsung disetor ke Bank Mandiri. Penilaian persediaan, untuk pencatatan persediaan telah dijelaskan pada video sebelumnya yaitu cara membuat inventory card kita menggunakan metode rata-rata bergerak. Kita mulai transaksi yang pertama. Di sini ada dokumen transaksi nomor 1. Ini merupakan faktur. Faktur ini merupakan faktur penjualan. Kenapa dinamakan faktur penjualan? Karena nama perusahaan kita ada di atas, sehingga ini merupakan faktur penjualan, yaitu tanggal transaksi tanggal 2 Desember dengan nomor bukti F1201. Dijual barang kepada toko Zulfa. Jadi dijual barang kepada toko Zulfa sebesar Rp224.775.000. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan faktur penjualan, maka akan kita catat ke dalam sales jurnal. Jadi dicatatnya ke dalam sales jurnal, yaitu jurnal yang kita buat, tanggal kita isi tanggal transaksi yaitu tanggal 2 dengan nomor bukti F1201, deskripsi kita isi toko Zulfa. Lalu jurnal yang kita buat di debit di sini ada account receivable. Account receivable yaitu jumlah keseluruhannya Rp226.775.000. Maka kita masukkan angkanya dengan jumlah yang sama yaitu Rp226.775.000. Sedangkan yang di sebelah kreditnya di sini ada sales. Sales ini yaitu total harga
Rp202.500.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu PPN outcome ada sebesar 11% dari penjualan. Maka didapatlah Rp22.275.000 dan kita masukkan angkanya. Di sini ada free collect, yaitu free collect-nya sebesar Rp2 juta. Maka kita masukkan free collect yaitu Rp2 juta. Ini jurnal yang pertama. Account receivable di debit, sales di kredit dengan PPN outcome serta free collect. Lalu untuk jurnal yang kedua, cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit, angkanya kita ambil dari inventory card. Sebelumnya kita telah membahas yaitu cara membuat inventory card atau kartu persediaan. Di sini ada dua nama persediaan, AC Asri 2PK dan AC Cool 2PK. Jadi ada dua. Kita ambil angkanya yaitu di sini tanggal 2 Desember untuk toko Zulfa. Jadi kita ambil toko Zulfa. Penjualan Rp85.500.000 untuk AC Asri 2PK. Sedangkan untuk AC Cool 2PK penjualannya Rp79.500.000. Jadi ini kita tambahkan Rp79.500.000 ditambahkan Rp85.500.000. Maka angka inilah yang kita catat ke dalam sales journal, yaitu jumlahnya Rp165 juta untuk cost of goods sold dan merchandise inventory. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen transaksi nomor 2, yaitu ada nota kredit. Sebelumnya kita telah menjual barang kepada toko Zulfa di tanggal 2 Desember, ternyata ada barang yang tidak sesuai sehingga ada retur penjualan. Retur penjualan di tanggal 3 Desember dengan nomor bukti NK1. Banyaknya barang yang diretur yaitu Rp29.970.000. Dari dokumen transaksi ini kita catat karena merupakan retur penjualan, maka kita catat ke dalam general journal. Tanggal kita isi tanggal 3 dengan nomor bukti NK1 sesuai dengan di soal. Serta jurnal yang kita buat yaitu sales return di debit dengan PPN outcome. Dan yang di sebelah kreditnya account receivable. Ini jurnal yang pertama. Untuk angkanya sales return yaitu sebanyak Rp27 juta. Maka kita masukkan angkanya Rp27 juta. Lalu ada PPN outcome yaitu Rp2.970.000. Maka kita masukkan angkanya untuk PPN outcome Rp2.970.000. Lalu di sebelah kreditnya ada account receivable Rp29.970.000. Maka kita masukkan angkanya. Selain itu juga kita harus mengisi post-rep yaitu dengan nomor akun. Nomor akunnya ini kita isi, kita ambil dari soal yaitu di dalam daftar akun. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan nama akunnya. Lalu jurnal yang kedua yaitu merchandise inventory di debit dan cost of goods sold di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari inventory card yaitu di sini tanggal 3 untuk AC Asri 2PK ada Rp11.400.000 dan ada AC Cool 2PK yaitu sebesar Rp10.600.000. Jadi ini kita tambahkan Rp10.600.000 ditambahkan Rp11.400.000. Angka inilah yang kita catat untuk merchandise inventory dan cost of goods sold yaitu sebesar Rp22 juta. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen nomor 3, voucher kas kecil tanggal 5 Desember dengan nomor bukti V121 dibayar kepada kantor PLN yaitu jumlah Rp900.000 untuk pembayaran rekening listrik dan air bulan November. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam petty cash journal.
yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 5 dengan nomor bukti yang diambil dari soal yaitu V121. Deskripsi kita isi pembayaran rekening listrik, telepon, dan air untuk bulan November tahun 2024. Karena merupakan pembayaran biaya bulan November, maka jurnal yang kita buat yaitu expense payable. Expense payable di debit sebesar Rp900.000 dan yang di sebelah kreditnya yaitu petty cash sebesar Rp900.000. Lalu berikutnya kita akan masuk dokumen nomor 4, ada nota kontan. Nota kontan ini yaitu merupakan penjualan tunai. Dijual barang kepada pelanggan tunai tanggal 5 Desember dengan nomor bukti N1201 yaitu sebesar Rp22.755.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash receipt payment atau jurnal penerimaan kas. Tanggal transaksi kita isi tanggal 5 dengan nomor bukti N1201 yaitu deskripsi kita isi pelanggan tunai. Jurnal yang kita buat yaitu di debit cash in bank. Cash in bank ini sesuai dengan jumlahnya Rp22.755.000. Dan yang di sebelah kreditnya kita catat di kolom others untuk sales. Jadi kita catat di kolom others untuk sales. Kita beri nomor akun yang sesuai yaitu diambil dari daftar akun. Untuk angkanya sales yaitu total harganya Rp20.500.000. Maka kita masukkan angkanya Rp20.500.000. Lalu yang berikutnya masih di debit yaitu PPN outcome. PPN outcome sebesar Rp2.255.000. Maka kita masukkan angkanya PPN outcome Rp2.255.000. Ini jurnal yang pertama. Sedangkan untuk jurnal yang kedua yaitu jurnalnya kita buat di debit kolom others yaitu cost of goods sold di debit dan yang di sebelah kreditnya yaitu merchandise inventory. Untuk angkanya kita ambil dari inventory card yaitu di sini tanggal 5 Desember. Maka kita ambil tanggal 5 Desember dari inventory card. Tanggal 5 Desember ada penjualan tunai untuk AC Asri 2PK 11.400.000. Sedangkan untuk AC Cool 2PK yaitu Rp5.300.000. Jadi Rp5.300.000 ditambah Rp11.400.000, maka angka inilah yang kita catat ke dalam cash receipt jurnal. Untuk jurnal yang kedua yaitu jumlahnya Rp16.700.000 di debit dengan di kredit. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen nomor 5. Di sini ada faktur. Faktur ini faktur pembelian. Kenapa dinamakan faktur pembelian? Karena nama perusahaan lain ada di atas. Sehingga ini faktur pembelian dibeli barang tanggal 8 Desember tahun 2024 dengan nomor bukti F011 dibeli barang dari PT Ramajaya. Banyaknya barang yang dibeli yaitu jumlah seluruhnya Rp215.585.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat karena di sini merupakan pembelian secara kredit, maka kita catat ke dalam purchase journal. Jadi kita catat ke dalam purchase journal. Tanggal kita isi tanggal 8 dengan nomor faktur F011, deskripsi PT Ramajaya. Jurnal yang kita buat yaitu di debit merchandise inventory sebesar Rp193.500.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu ada PPN income. PPN income sebesar Rp21.285.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu ada freight paid yaitu Rp800.000. Maka kita masukkan angkanya.
Rp800.000. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu account payable jumlah keseluruhannya yaitu Rp215.585.000. Maka kita masukkan angkanya. Jadi jurnalnya merchandise inventory, PPN income, freight paid di debit, serta yang di kreditnya yaitu account payable. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 6, ada bukti pengeluaran kas. Jadi ada bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 121 tanggal 9 Desember tahun 2024 dibayar kepada PT Raska Berkah atas pelunasan faktur. Jadi ada pembayaran utang sebesar Rp60.606.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat karena merupakan bukti pengeluaran kas, maka kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal kita isi tanggal 9, evidence number yaitu sesuai dengan di soal BKK 121. Deskripsi kita isi PT Raska Berkah. Nomor cek sesuai dengan di soal kita isi CP 12001. Dan jurnal yang kita buat yaitu account payable di debit Rp60.606.000 dan cash in bank di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 7. Di sini ada bukti penerimaan kas BKM 121 tanggal 10 Desember diterima dari toko Adnan Rp91.020.000 atas pelunasan faktur. Jadi ada pembayaran piutang. Dari dokumen transaksi ini karena merupakan penerimaan uang, maka kita catat ke dalam cash receipt journal. Yaitu tanggal kita isi tanggal 10 dengan nomor bukti yaitu BKM 121 sesuai dengan di soal. Deskripsi yaitu toko Adnan, jurnal yang kita buat yaitu cash in bank di debit Rp91.020.000 dan account receivable di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu di sini ada faktur. Faktur ini merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Jadi ada faktur penjualan tanggal 13 Desember tahun 2024. Dijual barang kepada toko Faras sebesar Rp340.550.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat karena di sini merupakan faktur penjualan, maka kita catat ke dalam sales journal atau jurnal penjualan. Tanggal kita isi yaitu tanggal 13 dengan nomor faktur yaitu F1202, deskripsi kita isi toko Faras, sedangkan jurnal yang kita buat yaitu account receivable di debit sebesar Rp340.550.000, maka kita masukkan angkanya ke dalam account receivable. Lalu di sebelah kredit yaitu sales sebesar Rp305 juta. Maka kita masukkan angkanya Rp305 juta. PPN outcome yaitu besarnya 11%, Rp33.550.000. Maka kita masukkan angkanya Rp33.550.000. Lalu di sini ada free collect sebesar Rp2 juta. Maka kita masukkan angkanya yaitu free collect Rp2 juta. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari inventory card. Tanggal 13 Desember untuk AC Asri 2 PK ada Rp142.500.000. Sedangkan untuk AC Cool 2 PK tanggal 13 Desember ada Rp106 juta. Jadi jumlahnya Rp106 juta ditambah Rp142.500.000. Jumlah inilah yang masuk ke dalam sales journal yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit dengan jumlahnya
Rp248.500.000. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada voucher kas kecil. Jadi ada voucher kas kecil dengan nomor bukti V122 tanggal 15 Desember. Dibayar kepada toko Faiza sejumlah Rp700.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Karena merupakan voucher kas kecil, maka kita akan catat ke dalam petty cash journal. Tanggal kita isi yaitu tanggal 15 dengan evidence number V122, deskripsi yaitu pembelian perlengkapan kantor. Dengan jurnalnya untuk pembelian perlengkapan kantor yaitu office supplies di debit sebesar Rp700.000 dan petty cash di sebelah kredit yaitu sebesar Rp700.000. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada dokumen nomor 10 yaitu ada faktur. Di sini merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atas atau menjadi kopnya. Dibeli barang kepada PT Raska Berkah tanggal 16 Desember sebanyak Rp275.835.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat karena di sini merupakan pembelian secara kredit, maka kita catat ke purchase journal atau jurnal pembelian. Tanggal transaksi kita isi tanggal 16 dengan nomor bukti yaitu 317, deskripsi sesuai dengan di soal yaitu PT Raska Berkah. Jurnal yang kita buat yaitu di sini ada merchandise inventory. Kita lihat merchandise inventory-nya yaitu total harganya Rp248.500.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu PPN income sebesar 11% dari total harga yaitu Rp27.335.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu frag paid tidak ada, maka kita kosongkan dan jumlah seluruhnya yaitu Rp275.835.000. Ini untuk account payable. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 11, ada bukti penerimaan kas. Diterima uang dari toko Zahra dengan nomor bukti BKM 122 tanggal 17 Desember sebanyak Rp89.355.000 atas pelunasan faktur. Karena di sini merupakan bukti penerimaan kas, maka kita akan catat ke dalam cash receipt journal, yaitu tanggal transaksi tanggal 17, kita isi tanggal 17, evidence number yaitu BKM 122 dengan deskripsinya toko Zahra. Jurnal yang kita buat yaitu cash in bank di debit Rp89.355.000 dengan account receivable yaitu jumlah yang sama. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada faktur. Faktur di sini merupakan faktur pembelian. Jadi merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atas yaitu PT Tunas Nalendra. Dibeli barang kepada PT Tunas Nalendra tanggal 19 Desember. Banyaknya barang yang dibeli yaitu jumlah keseluruhannya Rp155.235.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam purchase journal karena di sini merupakan faktur yaitu pembelian secara kredit. Tanggal kita isi tanggal 19 dengan nomor bukti 411 dan deskripsi yaitu PT Tunas Nalendra. Sedangkan jurnal yang kita buat yaitu merchandise inventory di debit yaitu jumlahnya untuk merchandise inventory Rp138.500.000. Maka kita masukkan angkanya Rp138.500.000. Lalu PPN income yaitu Rp15.235.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu ada frag paid sebesar Rp1.500.000. Maka kita masukkan untuk frag paid-nya Rp1.500.000. Sedangkan untuk account payable yaitu jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp155.235.000. Maka kita masukkan angkanya.
Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu nota kredit. Nota kredit di sini sebelumnya kita membeli barang kepada PT Tunas Nalendra, ternyata ada barang yang tidak sesuai sehingga dikembalikan. Pengembalian yaitu di tanggal 20 Desember. Jadi ada retur pembelian di tanggal 20 Desember. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam General Journal, yaitu di dalam General Journal, jurnal yang kita buat di sini tanggal 20 dengan nomor bukti kita isi NTN1 sesuai dengan di soal, dan jurnalnya yang dibuat yaitu account payable di debit, PPN income dan merchandise inventory di sebelah kredit. Jangan lupa kita beri nomor akun yang sesuai diambil dari daftar akun. Untuk account payable yaitu angkanya sebesar Rp18.093.000. Maka kita masukkan angkanya Rp18.093.000. Lalu PPN income yaitu sebesar Rp1.793.000. Maka kita masukkan angkanya PPN income. Lalu ada merchandise inventory. Merchandise inventory-nya Rp16.300.000. Maka kita masukkan angkanya untuk merchandise inventory. Jadi jurnal yang kita buat account payable di debit, PPN income, dan merchandise inventory di sebelah kredit. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 11, ada bukti pengeluaran kas. Untuk bukti pengeluaran kas ada nomor bukti BKK 12.2 tanggal 23 Desember. Tanggal 23 Desember yaitu dibayar kepada Bank Mandiri sebesar Rp16.500.000 untuk pembayaran pokok pinjaman 15 juta dan bunganya Rp1.500.000. Dari dokumen transaksi ini, karena bukti pengeluaran kas, maka kita catat ke dalam cash payment journal, yaitu jurnal yang kita buat. Tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal, yaitu tanggal 23 dengan nomor bukti BKK 12.2 dan deskripsi pembayaran pinjaman Bank Mandiri, yaitu cek nomor kita isi CP12002 dan jurnal yang kita buat yaitu di sebelah debit Bank Mandiri Loan dengan interest expense, angka kita nomor akun kita ambil dari soal yaitu dari daftar akun. Sedangkan totalnya masing-masing yaitu Rp15 juta dengan Rp1.500.000 sesuai dengan di soal. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank Rp16.500.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 15. Di sini ada faktur, nama perusahaan kita ada di atas, maka ini namanya faktur penjualan. Dijual kepada SMK Negeri 100, tanggal 24 Desember, banyaknya barang yang dijual yaitu Rp14.985.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat karena merupakan faktur penjualan, dicatat ke dalam sales journal. Tanggal kita isi tanggal 24 dengan nomor faktur F1203 yaitu deskripsinya SMK Negeri 100. Jurnal yang kita buat di debit di sini ada account receivable yaitu jumlah keseluruhannya Rp14.985.000. Maka kita masukkan angkanya Rp14.985.000. Lalu di sebelah kredit ada sales yaitu Rp13.500.000, maka kita masukkan angkanya untuk sales. Lalu ada PPN outcome Rp1.485.000, maka kita masukkan angkanya PPN outcome. Lalu jurnal yang kedua, di sini tidak ada free collect, maka kita kosongkan free collect-nya. Lalu jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit.
Angkanya kita ambil dari inventory card. Untuk AC Asri 2PK tanggal 24 Desember kita lihat penjualan sebesar Rp5.700.000. Sedangkan untuk AC Cool 2PK tanggal 24 Desember ada penjualan sebesar Rp5.300.000. Sehingga ini kita tambahkan Rp5.300.000 ditambahkan Rp5.700.000. Maka angka inilah yang masuk ke dalam sales journal, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp11 juta. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 16, ada bukti pengeluaran kas. Tanggal 26 Desember dengan nomor bukti BKK 123 dibayar kepada karyawan sebesar Rp9.900.000. Untuk pembayaran gaji Rp10 juta dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp100.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal, yaitu tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal, yaitu tanggal 26 dengan nomor bukti BKK 123, deskripsi kita isi pembayaran gaji karyawan, dan nomor cek kita isi yaitu CP12003. Sedangkan jurnal yang kita buat yaitu di debit wages and salaries expense sebesar Rp10 juta. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu di sebelah kredit kita isi karena pembayaran gaji, maka cash in bank di sebelah kredit Rp9.900.000 dan di sini ada dipotong PPh 21 sebesar Rp100.000. Maka kita catat income tax PPh 21 yaitu sebesar Rp100.000. Jadi jurnal yang kita buat wages and salaries expense di debit, cash in bank di kredit dengan income tax payable 21 di sebelah kredit. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 17 tanggal 28 Desember ada faktur. Nama perusahaan kita ada di atas, berarti ini merupakan faktur penjualan. Dijual kepada toko Zahra, yaitu banyaknya barang yang dijual Rp53.170.000. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan penjualan, maka kita catat ke dalam sales journal. Tanggal kita catat tanggal 28 dengan nomor faktur yaitu F124, deskripsi kita isi toko Zahra, dan jurnal yang kita buat yaitu di sini di sebelah debit ada account receivable. Account receivable sebesar Rp53.170.000. Maka kita masukkan angkanya Rp53.170.000. Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu ada sales sebesar Rp47 juta. Maka kita masukkan angkanya Rp47 juta. Lalu ada PPN outcome yaitu sebesar Rp5.170.000. Maka kita masukkan angkanya Rp5.170.000 dan ada free collect yaitu sebesar Rp1 juta. Maka kita masukkan angkanya untuk free collect Rp1 juta. Lalu jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk angka ini kita ambil dari inventory card, tanggalnya tanggal 28, maka kita lihat tanggal 28. Untuk AC Asri 2PK ada Rp17.100.000 dan AC Cool 2PK ada Rp21.200.000. Jadi ini kita tambahkan Rp21.200.000 ditambahkan Rp17.100.000. Maka angka inilah yang masuk ke dalam sales journal, yaitu jumlahnya Rp38.300.000 untuk cost of goods sold dan untuk merchandise inventory.
Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 18, ada bukti pengeluaran kas. Dengan nomor bukti BKK 124 tanggal 29 Desember dibayar kepada Hasim Servis sejumlah Rp1.470.000 untuk pembayaran servis AC yaitu Rp1.500.000 dengan dipotong PPh pasal 23. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan bukti pengeluaran kas, maka kita catat ke dalam Cash Payment Journal, yaitu jurnalnya. Di sini tanggal transaksi kita catat tanggal 29 dengan nomor bukti yaitu BKK 124. Deskripsi kita isi pembayaran servis AC dengan nomor cek CP 12004. Lalu jurnal yang kita buat yaitu di debit maintenance expense, nomor akun kita isi yang diambil dari daftar akun. Untuk totalnya yaitu sebesar Rp1.500.000. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank. Cash in bank sebesar Rp1.470.000. Dan di kolom others yaitu income tax payable 23, kita beri nomor akun yang sesuai, jumlahnya sebesar Rp30.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 19, ada bukti penerimaan kas. Diterima dari toko Zulfa tanggal 31 Desember dengan nomor bukti BKM 123 sebanyak Rp196.805.000 untuk pelunasan faktur. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan bukti penerimaan kas, maka kita catat ke dalam Cash Receipt Journal. Tanggal kita isi yaitu tanggal 31 BKM 123, deskripsi kita isi toko Zulfa. Jurnal yang kita buat yaitu cash in bank di debit dan account receivable di kredit, masing-masing sebesar Rp196.805.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 20 atau dokumen terakhir untuk bukti pengeluaran kas. Dibayar kepada pemegang kas kecil yaitu nomor bukti BKK 125 tanggal 31 Desember sebanyak Rp1.600.000 untuk pengisian kembali kas kecil. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam Cash Payment Journal, yaitu jurnal yang kita buat. Tanggal kita isi tanggal 31 dengan nomor bukti BKK 125 dan deskripsi pengisian kembali kas kecil. Nomor cek kita isi CP 12005 sesuai dengan di soal. Dan jurnal yang kita buat yaitu di kolom others di sebelah debit petty cash dengan jumlahnya Rp1.600.000 dan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank yaitu sebesar Rp1.600.000. Selesai semua transaksinya, lalu masing-masing jurnalnya dimulai dari purchase jurnal, kita total, kita jumlahkan. Begitu juga untuk sales jurnal, kita jumlahkan seluruhnya masing-masing kolomnya. Begitu juga untuk cash in bank, ini kita jumlahkan. Cash payment journal juga kita jumlahkan masing-masing kolom yang ada angkanya. Dan untuk general journal juga kita jumlahkan, serta untuk petty cash journal kita jumlahkan. Lalu untuk cara membuat rekapitulasi jurnal akan dijelaskan pada video selanjutnya. Itulah tadi cara entry jurnal, yaitu mencatat jurnal khusus dan jurnal umum, purchase jurnal, sales jurnal, cash payment jurnal, cash receipt journal, general journal, serta petty cash journal untuk kasus UD Sejuk Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.